Diceritakan seorang gadis bernama Anissa. Ia mulai bekerja saat baru berusia 18 tahun. Saat pertama masuk sekolah dasar Anissa agak terlambat, sehingga baru lulus SMP di usia 18 tahun. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi keluarganya. Kondisi keluarga Anissa tidak baik secara ekonomi. Bahkan untuk makan sehari-hari pun terasa sangat pas-pasan. Anissa memiliki seorang adik laki-laki. Demi meringankan beban ekonomi keluarga, ia pun langsung bekerja begitu lulus sekolah menengah. Saat akan berangkat kerja suatu hari, jalan-jalan di desa tempat tinggalnya masih tertutup. Bisa dikatakan desanya ini masih terbilang desa pelosok yang hanya memiliki satu akses keluar masuk. Ibunya pun memutuskan menemaninya berjalan jauh sampai di sungai dan menumpangi perahu untuk menyeberang. Sebagai seorang ibu, dia selalu mewanti-wanti putrinya itu agar menjaga diri baik-baik saat sendirian di luar daerah yang masih asing baginya. Bahkan Anissa diminta untuk tidak perlu khawatir dengan keluarga di rumah. Ia tidak ingin putrinya bekerja dengan perasaan khawatir dengan keadaan rumah. Sebagai anak yang berbakti, Anissa hanya mengiyakan permintaan sang ibu. Meski dalam hatinya ia merasa sedih. Sedih karena kondisi keluarganya yang serba kekurangan. Mengingat ibunya hanya buruh cuci lepas, dan ayahnya hanyalah kuli angkut barang di pasar. Diam-diam dia bersumpah akan mengumpulkan uang yang banyak supaya orang tuanya bisa hidup dengan lebih baik. Pada saat itu, Anissa belum tahu apa yang akan terjadi kelak. Hingga Tuhan mempertemukannya dengan pria pujaan hatinya. Belakangan ia memutuskan hubungan dengan orang tuanya hanya demi cintanya. Meski bukan itu yang dia harapkan. Anissa mulai menjalin hubungan dengan pacarnya 1 tahun kemudian setelah bekerja. Hendra, pacarnya, ternyata berasal dari daerah yang sama dengan Anissa. Hendra dibesarkan oleh ibunya seorang diri, karena ayahnya sudah lama meninggal dunia. Sementara itu, kondisi ekonomi keluarganya juga tidak baik. Bahkan lebih memprihatinkan daripada keluarga Anissa. Di samping itu semua, Hendra adalah pria yang baik dan bertanggung jawab. Usianya 2 tahun lebih tua dari Anissa, dan dia sudah bekerja mencari nafkah sejak tidak melanjutkan sekolahnya pada usia 16 tahun. Latar belakangnya hampir sama dengan Anissa. Mungkin hal tersebut yang membuat mereka bisa saling mengerti satu sama lain. Ketika itu, Hendra masih magang di sebuah bengkel otomotif saat Anissa mengenalnya. Setelah beberapa pertemuan intens, keduanya memutuskan untuk menjalin hubungan atas dasar saling menyukai. Bak dua sejoli yang sedang dimabuk asmara, Hendra merasa Anissa adalah gadis yang baik dan lembut. Sementara menurut Anissa, Hendra adalah sosok pria yang ulet dan pekerja keras. Dan yang terpenting, Anissa merasa Hendra sangat baik dan perhatian kepadanya. Selain itu, pandangannya tentang cinta juga menenangkan hati Anissa. Sejak ayah Hendra meninggal, ibunya tetap sendiri dan memutuskan untuk tidak menikah lagi. Mungkin bentuk cinta ibunya ini jugalah yang mempengaruhi cara pandang Hendra terhadap cinta. Menurutnya, cinta yang tulus murni itu harus setia sampai akhir hayat. Dan Anissa pun merasa tidak salah dengan pilihannya jika kelak akan menghabiskan hidup bersama dengan Hendra. Saat Anissa berusia 20 tahun, dia akhirnya mengajak Hendra pulang ke rumah untuk dikenalkan pada orang tuanya. Hatinya sangat bahagia bisa membawa calon imamnya ke hadapan orang tuanya. Mereka pun segera berangkat begitu libur panjang tiba. Sesampainya di sana, kedatangan Anissa disambut dengan antusias. Namun siapa sangka, Hendra justru ditentang oleh orang tua Anissa. Dan alasan utama pertentangan itu adalah karena Anissa akan menikah dengan kerabat yang sama, alias sama-sama dari kalangan keluarga miskin. Lebih baik kamu tidak usah menikah sama sekali, daripada harus menikah dengan pria yang berasal dari keluarga yang juga miskin, kata Ibu Anis. Hendra hanya terdiam mendapati dirinya ditolak mentah-mentah oleh calon mertuanya. Namun Anissa tak tinggal diam. Dengan tegas ia mengajak Hendra kembali dan mengatakan pada keluarga besarnya bahwa dia akan bekerja sembari melanjutkan studinya yang sempat terhenti, dan tidak akan kembali sampai mereka merestui hubungannya dengan Hendra. Mendengar hal itu, salah satu bibinya mencoba menasihati Anissa. Nisa, sejak kecil kamu gadis yang baik dan patuh. Jangan hanya perkara asmara, kamu jadi rela meninggalkan keluargamu sendiri. Belum tentu juga kekasihmu akan setia dan membuatmu bahagia. Ucap sang bibi kesal. Anissa hanya diam. Walaupun dalam lubuk hatinya ia sangat ingin meledak dan mencaci sang bibi yang telah berbicara sembarangan mengenai kekasih hatinya. Untungnya amarahnya bisa teredam oleh bujukan Hendra. Ia pun segera melirik ibunya yang dari tadi hanya diam melihat putrinya dicecar oleh sanak keluarga yang lain. Ibunya adalah tipe orang yang tidak tegas. Sementara ayahnya juga hanya menurut apa yang dikatakan sang ibu,
tidak punya pendirian dan sosok pria lemah. Akhirnya, karena banyak saudara yang membujuk dan meyakinkannya, Ibu Anissa pun mendengarkan nasihat saudara-saudaranya. Anissa sendiri pernah berbicara berdua dengan ibunya tentang Hendra. Anissa merasa cocok dan merasa tidak akan salah dengan pilihannya. Namun, ibunya tetap tidak setuju dengan beragam alasan seperti yang dikatakan saudara-saudara ibunya. Karena tak tahan lagi, Anissa yang selalu taat dan berpikiran cukup dewasa itu pun berteriak marah. Ibu selama ini hanya mendengarkan apa kata orang lain. Bahkan aku sangat paham bahwa keputusan ibu barusan bukanlah murni dari keputusan ibu sendiri. Apa ibu tidak bisa mengemukakan pendapat dan mengambil sikap sendiri? Pekiknya kesal, sang ibu terhenyak seketika mendengar teriakan putrinya yang selama ini terkenal sangat tenang dan patuh terhadap orang tua. Untuk sesaat ia tidak tahu harus berkata apa. Sampai kemudian dia malah menangis. Air mata mengalir dengan derasnya membasahi pipinya. Melihat hal itu, salah satu keluarga kemudian memberi saran lagi pada sang ibu, "Kau suruh Anissa memilih. Jika dia tetap bersikeras menikah dengan pria itu, maka kalian akan memutuskan hubungan keluarga. Biar dia berpikir resiko yang akan terjadi jika ia berani nekat." Ibu akhirnya menuruti saran saudaranya, semata-mata untuk mengancam Anissa agar ia mengurungkan niatannya. Akan tetapi tak disangka, Anissa tetap bersikeras untuk menikah dengan Hendra. Mereka pun segera pulang dari rumah Anissa. Meninggalkan suasana canggung bercampur kesal yang menyelimuti seisi rumah, tak terasa waktu berlalu. Anissa dan Hendra pun akhirnya memutuskan untuk menikah. Sebuah prosesi pernikahan yang sangat amat sederhana. Anissa tidak meminta apapun saat menikah, tidak ada hantaran kawin, juga tidak menggelar jamuan atau resepsi pernikahan. Dia hanya cukup dengan janji suci Hendra di hadapan penghulu dan para saksi yang hadir. Ia yakin bahwa pilihannya sudah tepat, dan Hendra akan membuatnya bahagia dalam menjalani sisa hidup bersama. Setelah menikah, Anissa pun tidak lagi berhubungan dengan seluruh keluarganya. Sementara itu, para kerabatnya menyebut Anissa adalah anak yang tidak berbakti. Demi menikah dengan kekasih pujaan hatinya, Anissa sampai tega memutuskan hubungan dengan orang tua kandung sendiri. Tanpa mereka ketahui bahwa Anissa tidak benar-benar bermaksud demikian. Ya Allah, mengapa aku harus dihadapkan pada situasi yang sangat sulit? Mengapa aku harus memilih antara keluarga besar dengan keluarga kecilku? Bukankah seharusnya hal tersebut bisa saling berdampingan? Tanya Anissa dalam setiap doanya. Anissa selalu berharap orang tuanya akan memaafkan dan menerima keluarga kecilnya setelah menikah. Tapi tidak disangka, ibunya benar-benar tidak mau menemuinya. Anissa sebenarnya juga merasa bersalah. Apalagi saat Hendra mulai merasa tak enak hati atas keadaan yang terjadi. Oleh sebab itu, dia tetap mengirim uang setiap bulan untuk ibunya. Meskipun ibunya tetap tidak mau menemuinya, 3 tahun pun berlalu. Anissa dan Hendra telah dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik. Mereka menamainya dengan nama Sarah, yang artinya wanita yang kuat. Saat keluarga kecilnya sedang harmonis-harmonisnya, tiba-tiba Anissa mendapat kabar bahwa ibunya jatuh sakit. Tanpa basa-basi ia pun berencana pulang menjenguk ibunya. Tidak peduli apakah ibunya telah memaafkannya atau belum, tapi tak disangka sebelum sampai di rumah keluarga besar, secara kebetulan Anissa bertemu ibunya di pasar. 3 tahun setelah bertemu kembali, ibu dan anak ini tampak tertegun saling memandang dalam kebisuan. Kecanggungan pun menyelimuti keduanya. Anissa hampir tak percaya saat melihat kondisi ibunya sekarang. Hanya 3 tahun tidak bertemu, tapi ibunya terlihat jauh lebih tua di luar bayangannya. Sementara itu, ibu juga terhenyak saat mendapati pertemuan dengan putrinya yang tak terduga. Karena secara sekilas dia sama sekali tidak mengenal putrinya. Anissa terlihat lebih dewasa dan jauh lebih cantik dari sebelumnya. Ia tampak jauh lebih muda dan modis. Tatapan ibu Anissa menjadi lembut ketika melihat seorang anak kecil di samping Anissa. Setelah saling menyapa, Anissa pulang bersama ibunya ke rumah. Ayah Anissa yang biasanya tidak banyak bicara, tiba-tiba mengucapkan beberapa patah kata ketika melihat Anissa. Ia juga bercerita panjang lebar kondisi rumah setelah Anissa memutuskan hubungan. Ternyata sejak Anissa pergi, kesehatan ibunya menurun dan beberapa waktu lalu sempat terbaring sakit di klinik. Untungnya sekarang, ibunya tampak jauh lebih sehat dan ceria setelah mendengar bahwa Anissa berniat untuk pulang menjenguknya. Bahkan ia dengan penuh semangat mau ke pasar membeli sayuran dan memasak untuk Anissa. Anissa pun terharu mendengarnya. Sudah bertahun-tahun berlalu, ibu Anissa juga tampaknya sudah bisa menerima dan memaafkan keputusan putrinya. Semua orang mengatakan bahwa ibunya sakit karena selalu memikirkan Anissa.
Mendengar itu, Anissa pun tak kuasa menahan tangisnya. Tak heran kenapa ibunya terlihat begitu tua. Anissa menceritakan bahwa sekarang hidupnya bahagia, bersama dengan keluarga kecilnya. Dia dan suaminya juga berencana untuk membeli rumah baru di pusat kota. Mengingat sekarang Hendra bekerja di perusahaan bagus di kota tersebut. Mendengar hal tersebut, sang ibu tampak tersenyum bahagia. Setiap hari ibu selalu berdoa semoga kamu selalu diberikan kesehatan dan menjalani kehidupan yang bahagia. Tampaknya Allah mendengar doa-doa ibu selama ini. Kata sang ibu, Anissa pun kembali terharu dan memeluk ibunya dengan erat. Tak disangka kekhawatirannya selama ini adalah sia-sia. Ternyata ibunya sangat menyayanginya dan selalu mendoakan yang terbaik untuknya. Setelah mengobrol ke sana kemari, ibu menceritakan bahwa salah satu kerabatnya, yakni putri dari bibinya yang dulu menentang pernikahan Anissa dan Hendra, sekarang telah bercerai. Waktu itu dia juga menikah dengan seorang pria dari latar belakang keluarga yang miskin. Namun meski sama-sama pemuda miskin, tapi suaminya itu berbeda karakter dengan Hendra. Hendra adalah sosok pria yang ulet dan pekerja keras, dan tentu saja sangat menyayangi Anissa. Ia sangat bertanggung jawab dan selalu mengutamakan urusan keluarganya di atas apapun. Berlawanan dengan suami dari putri tantenya itu, yang pemalas dan kerap memukulnya. Anissa benar-benar beruntung. Memiliki suami seperti Hendra yang sangat perhatian dan bertanggung jawab kini, tali silaturahmi antara Anissa dan keluarga besarnya kembali terjalin. Mereka pun sepenuhnya menerima Hendra sebagai bagian dari keluarga. Anissa sangat bersyukur dengan keputusannya untuk menjenguk ibunya yang sakit. Karena ini adalah awal dari benang merah yang baru, yang ia harap ke depannya akan terjalin dengan lebih erat lagi. Kisah Anissa mengingatkan kita untuk jangan menilai seseorang hanya dari latar belakangnya. Karena sejatinya nilai seseorang dapat dilihat dari karakter atau sifat orang tersebut. Baik orang miskin ataupun kaya, jika sifatnya merugikan sekitarnya, ia tidak lebih dari seonggok sampah. Pun sebaliknya, orang dengan karakter yang baik, dalam keadaan apapun, jika ia tetap berpegang pada prinsipnya, maka posisinya akan lebih mulia. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.